Untuk menghasilkan laporan keuangan, perusahaan harus mencatat setiap transaksi dari seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Pencatatan ini yang nantinya akan menjadi dasar awal untuk kemudian diproses lebih lanjut hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan menunjukkan rekening yang didebet dan rekening yang dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Jurnal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip pendebetan dan pengkreditan sesuai sifat rekening, seperti aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Kelimanya memiliki sifat rekening masing-masing dan aturan pendebetan dan pengkreditan harus sesuai dengan sifat masing-masing rekening tadi. Bagaimana cara melakukan jurnal dan bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk melakukan jurnal, simak terus materi di dalam pemaparan ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana proses penjurnalan atau melakukan jurnal. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu kolom jurnal yang terdiri dari tanggal, keterangan yang berupa nama rekening, kemudian nomor rekening, dilanjutkan dengan debit dan kredit. Jadi kita punya 5 kolom di dalam penjurnalan. Kita akan bahas kolom yang pertama, yaitu tanggal. Mengapa tanggal diperlukan? Tanggal diperlukan untuk menunjukkan kronologis waktu terjadinya transaksi. Sehingga sebaiknya penjurnalan dilakukan sesuai dengan urutan terjadinya transaksi untuk mempermudah proses penelusuran transaksi. Kemudian kolom yang kedua adalah rekening atau keterangan. Kolom ini berisi rekening-rekening yang terkandung di dalam sebuah transaksi. Rekening-rekening ini seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, tentu saja terdiri dari rekening aktiva yang dapat berupa kas, peralatan, kendaraan, tanah, bangunan, dan rekening-rekening aktiva lainnya. Kemudian ada kewajiban yang terdiri dari hutang lancar atau hutang dagang atau hutang jangka panjang. Dilanjutkan dengan modal, kemudian ada pendapatan, dan terakhir adalah biaya. Seluruh rekening ini dimasukkan ke dalam kolom rekening atau keterangan sesuai dengan kebutuhan transaksi. Kolom yang ketiga adalah nomor rekening. Nomor rekening ini adalah kode yang diberikan kepada setiap rekening untuk mempermudah ketika melakukan proses posting ke buku besar. Nomor rekening ini biasanya jika kita gunakan untuk latihan, seringkali diabaikan. Namun, ada baiknya dalam proses penjurnalan, nomor rekening ini tidak diabaikan untuk melatih kita memahami pengkodean transaksi atau pengkodean jurnal. Kemudian ada debit dan kolom kredit. Kolom debit dan kolom kredit ini diisi rupiah transaksi yang harus dimasukkan sesuai dengan transaksi yang terdapat di dalam bukti transaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang posting ke dalam buku besar. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai posting ke buku besar, terlebih dahulu kita akan mencoba untuk mendiskusikan contoh-contoh transaksi yang akan kita lakukan ke dalam proses penjurnalan. Contohnya misalnya, pada awal pendirian perusahaan, Amir menanamkan modal atau menyetorkan modal berupa kas tunai sebesar Rp100.000. Ketika kita melakukan analisis transaksi ini, maka perlu kita perhatikan bahwa terdapat kas yang bertambah dan juga modal yang bertambah ketika Amir menyetorkan modalnya sebesar Rp100.000. Lantas,
bagaimana kita harus melakukan penjurnalan untuk transaksi ini? Yang pertama adalah kita perhatikan terlebih dahulu tanggal berapa modal ini disetor. Setelah kita ketahui tanggalnya, kita masukkan tanggal ke dalam kolom tanggal. Kemudian yang kedua adalah kita analisis apa yang terpengaruhi oleh transaksi ini. Tentu saja apabila yang disetorkan adalah modal tunai, yang berpengaruh atau yang akan berdampak adalah terhadap rekening kas. Ketika kas bertambah, maka kita catat di kolom debit. Pada waktu yang bersamaan, ingat bahwa kolom debit dan kolom kredit harus selalu berjumlah sama. Maka kita tinggal pikirkan berapa jumlah yang harus kita input untuk kolom kredit dan apa rekening yang akan kita kreditkan. Karena ini merupakan modal, maka tentu saja ketika modal bertambah kita catat di kolom kredit. Sehingga demikian untuk transaksi ini kita sudah mendapati bahwa kolom debit dan kolom kredit sudah sama. Dan inilah contoh untuk melakukan penjurnalan dan lakukan hal-hal serupa untuk transaksi-transaksi lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke posting buku besar. Selanjutnya, ketika kita sudah menyelesaikan jurnal untuk seluruh transaksi, kita akan melakukan posting ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar atau posting ke dalam buku besar merupakan proses memindahkan rekening-rekening ke dalam posnya masing-masing. Ketika di dalam sebuah jurnal dalam 1 bulan misalnya terdapat 20 transaksi yang berkaitan dengan kas, maka kita akan kelompokkan seluruh rekening kas ini ke dalam buku besar. Ketika misalnya hanya ada 1 transaksi atau 1 rekening modal, maka kita juga akan memasukkan modal ke dalam buku modal atau kelompoknya. Ketika misalnya ada terjadi 40 transaksi berkaitan dengan pendapatan, maka kita akan mengelompokkan pendapatan ke dalam kelompoknya. Proses pengelompokan rekening yang terdapat di dalam jurnal disebut dengan posting buku besar. Bagaimana cara melakukan posting ke dalam buku besar dan apa saja yang harus kita perhatikan dalam melakukan posting ke buku besar? Yang pertama tentu saja kita harus perhatikan tanggalnya. Jangan pernah lupa memindahkan tanggal ke dalam buku besar. Seperti pada contoh jurnal yang sudah saya sampaikan tadi, semisal Amir menyetorkan modalnya sebesar 100.000 pada tanggal 1 Juni, maka 1 Juni itu harus dibawa ke dalam posting buku besar. Selanjutnya ada kas yang terpengaruhi bukan tadi senilai 100.000. Nah, itu juga kita akan masukkan ke dalam kelompok kas. Berarti pada kelompok kas akan ada tanggal 1 Juni dengan nominal 100.000. Begitupun nanti untuk kelompok modal, mungkin saja kelompok peralatan, kelompok kewajiban, kelompok pendapatan, dan kelompok biaya. Tugas kita di dalam posting buku besar hanya mengelompokkan masing-masing rekening yang terdapat di dalam jurnal yang sudah kita lakukan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mendapatkan nominal saldo dari masing-masing rekening untuk selanjutnya kita posting ke dalam neraca saldo. Sehingga pada akhir periode pencatatan kita sudah bisa meringkas masing-masing rekening untuk kemudian kita informasikan berapa saldo akhir di setiap rekening. Tentu saja sesuai dengan kronologis yang sudah saya sampaikan, tidak mungkin saldo setiap rekening bisa kita hasilkan tanpa melakukan proses penjurnalan atas transaksi keuangan. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam proses penjurnalan ada hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu memenuhi sifat pendebetan dan pengkreditan untuk masing-masing transaksi, memenuhi aturan kronologis sesuai dengan terjadinya waktu transaksi, dan jangan lupa yang terakhir adalah jumlah debit dan jumlah kredit harus selalu sama karena itu merupakan prinsip
pencatatan pembukuan yang berlaku di dalam akuntansi. Demikian video ini saya sampaikan untuk kita sama-sama membahas jurnal dan posting ke dalam buku besar. Nantikan materi-materi selanjutnya terkait dengan akuntansi masih tetap di podcast Akun Asik. Sampai jumpa.